Saya mengucapkan selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan renungan dalam Pekan Doa Pemuda pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami pada sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat yang indah yang telah kami rasakan ya Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk dapat bertahta dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman yang kami akan bawakan dan juga akan didengarkan dapat menjadi berkat dan juga dapat memberikan kami kemampuan untuk dapat melewati hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa kami dalam nama Yesus, amin. Judul pembahasan saya pada malam hari ini berjudul Tuhan, aku akan pergi, kuatkan aku. Dan ayat yang diambil terdapat dalam Yosua 1 ayat 9 yang berbunyi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita semua, entah dalam suatu hal atau hal yang lain, sering menjadi korban ketakutan. Dan percaya atau tidak, rasa takut ini akan menghalangi kita dalam menggapai cita-cita yang kita harapkan. Karena rasa takut ini, beberapa orang sering berganti pekerjaan, atau juga pindah ke tempat yang lain. Ada juga orang yang sering mengurung diri mereka di dalam rumah. Dan yang paling parah adalah ketika orang merasa takut, pada akhirnya orang tersebut masuk ke rumah sakit jiwa. Mungkin kita sulit mempercayainya, namun ketakutan ini menghalangi kita dalam berbagai hal. Contohnya, seorang pedagang yang takut untuk menawarkan dagangannya kepada orang lain, ataupun juga seorang pria yang takut untuk menyatakan cintanya kepada wanita yang dia sukai, atau juga orang yang ingin mendapatkan kenaikan jabatan namun takut berbicara dengan pimpinannya dan lain sebagainya. Ketakutan ini tidak membeda-bedakan orang maupun usia. Dia dapat menyerang orang lemah ataupun orang kuat, orang muda atau tua, kaya dan miskin. Di dunia ini, bahkan orang-orang yang kita kenal pun atau orang yang terkenal sering mengalami ketakutan. Contoh yang terkenal adalah salah seorang pemimpin pasukan yang hebat, yaitu Napoleon Bonaparte, atau juga Kaisar Augustus, pemimpin agung dari kerajaan Roma, George Washington, yang adalah Presiden Amerika Serikat, bahkan Presiden kita sendiri, Bapak Jokowi pun memiliki rasa ketakutannya sendiri. Sangat mengejutkan bahwa sepanjang sejarah, banyak pelajar Alkitab mempelajari tentang tema ketakutan ini. Dan dikatakan bahwa istilah jangan takut muncul sekitar 365 kali dalam Alkitab, sehingga perintah yang paling sering dikumandangkan, yaitu jangan takut. Di sisi lain, kata takut muncul lebih dari 200 kali, sementara ketakutan dan kengerian masing-masing muncul lebih dari 100 kali. Mungkin kita berpikir bahwa para pahlawan-pahlawan Alkitab adalah orang-orang yang pemberani, karena mereka setia kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai mereka. Namun, di dalam Alkitab terdapat lebih dari 200 pahlawan yang sering merasa ketakutan. Dalam Perjanjian Lama, diceritakan bahwa seorang yang bernama Joshua atau Yosua, yang adalah pemimpin bangsa Israel, dia juga sering mengalami ketakutan. Di sini dijelaskan oleh Ellen White, seorang penulis Kristen, bahwa Joshua adalah seorang pahlawan yang bersemangat, berpendirian, dan tabah, cekatan, tidak bercela, tidak mengingat kepentingan diri di dalam
penjagaannya terhadap mereka yang telah diserahkan ke dalam tanggung jawabnya, dan di atas segala sesuatu diilhami oleh satu iman yang hidup kepada Allah. Namun, di balik kepahlawanan dan keberaniannya, Yosua berjuang dalam ketakutannya. Alkitab menjelaskan kepada kita apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dikatakan bahwa, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu." Di sini, Yosua memiliki tantangan yang besar. Yang pertama adalah ia harus menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan atau menyeberangi sungai Yordan. Dan menggantikan seorang yang besar itu selalu menjadi hal yang tidak mudah. Dia harus menggantikan seorang pemimpin seperti Musa adalah hal yang sangat sulit sekali untuk dia. Karena dia tahu bahwa Musa ini, seperti yang kita tahu bersama dan dijelaskan oleh Alkitab maupun para sejarawan, bahwa Musa adalah seorang yang masuk dalam daftar orang terhebat di dunia. Musa ini adalah seorang ahli statistik, pahlawan, dia juga adalah pemimpin, pembebas orang Israel, penulis, penyair ataupun pembuat lagu, dan nabi. Dia merupakan tandingan yang tidak pantas untuk Yosua. Tetapi hal yang terpenting yang ditambahkan oleh Alkitab adalah Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka dengan muka, seperti berbicara kepada seorang teman. Dan pemimpin inilah yang harus digantikan oleh Yosua. Di sini Yosua merasakan ketakutan yang sangat besar karena harus menggantikan seorang pemimpin yang besar pula. Nah, kemudian dia juga mendapatkan tantangan yang kedua, yaitu harus menyeberangi sungai Yordan. Dan sungai Yordan ini kita tahu bersama adalah sungai yang terpenting di Palestina. Sungai ini memisahkan dua negara, yaitu Palestina Barat dan Palestina Timur, serta Yordania. Seharusnya menyeberangi sungai Yordan adalah bukan sebuah tantangan. Namun, pada saat Yosua menerima perintah ini, keadaannya sudah berbeda seperti waktu Musa. Saat itu adalah musim semi, dan ini adalah saat di mana sungai Yordan tersebut dipenuhi dengan arus air. Sehingga ini menjadi mustahil untuk Yosua menyeberanginya. Dan di sini kita harus ingat bahwa Yosua memimpin umatnya atau bangsa Israel dalam jumlah yang sangat besar, berjumlah 2 juta jiwa. Dan ini merupakan hal yang mustahil untuk membawa 2 juta jiwa ini untuk melewati sungai Yordan. Dan di sini juga dikatakan bahwa Yosua harus menaklukkan bumi. Dalam artian, untuk memiliki lahan yang tepat untuk menjadi tempat tinggal, Yosua harus memimpin pasukan Israel untuk menghadapi orang-orang yang tidak mereka ketahui, yang secara jumlah dan persenjataan jauh melebihi bangsanya atau melebihi bangsa Israel. Dan selain itu, kota-kota di Kanaan adalah kota-kota berkubu dan mustahil untuk dirubuhkan. Dengan kata lain, Yosua akan berhadapan dengan kondisi yang sangat sulit dan menantang. Di sini kita harus merenungkan apa yang Yosua rasakan dan yang sedang dihadapi. Dia sedang merasakan ketakutan, dan rasa takut yang sama yang dihadapi oleh seorang ibu yang harus membesarkan anaknya sendiri. Di sini Yosua merasakan ketakutan sama seperti seorang imigran yang tiba di tempat yang baru dan tidak mengenal tempat itu. Tetapi ketika rasa takutnya mulai datang kepadanya, disitulah firman Tuhan datang kepadanya. Dikatakan bahwa, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung,
kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 6-9. Sementara Yosua menghadapi tantangan yang luar biasa, Tuhan berbicara kepadanya dan berkata, jangan takut. Tuhan juga memberikan 3 jaminan kepada Yosua yang akan membantu untuk mengatasi rasa takut. Yang pertama adalah Allah memberikan keyakinan terhadap janjinya. Tanah yang akan Yosua taklukkan sudah diserahkan bertahun-tahun sebelumnya, dan Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi, Yosua tidak perlu merasakan takut karena Allah yang sudah memberikan janji kepada leluhurnya. Yang kedua, jaminan yang kedua yang diberikan kepada Yosua yaitu Tuhan akan menyertai Yosua beserta dengan bangsa Israel. Dikatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika hadirat Tuhan, Allah bersama-sama dengan kita, ketakutan akan menjauhi kita. Tidak peduli betapa banyak rintangan, tantangan, atau permasalahan dalam hidup kita yang akan kita hadapi ke depannya. Di sini Yosua mendapatkan jaminan bahwa Allah akan hadir bersamanya dan memberikan kemenangan. Begitu juga dengan kita. Tuhan akan memberikan kita jaminan bahwa Dia akan hadir dan akan bersama-sama dengan kita untuk melewati setiap tantangan dan cobaan yang kita hadapi. Jaminan yang ketiga adalah Tuhan memberikan kepada Yosua kuasa firman-Nya. Tuhan berkata kepada Yosua bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam Yosua 1 ayat 8. Agar Yosua dapat mengatasi ketakutannya, ia harus menerima, dia harus percaya, dan ia harus merenungkan, menurut, dan menghidupkan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan saja yang dapat memberikan Yosua kesanggupan untuk menaklukkan ketakutannya. Puji syukur atas kuasa firman Allah, Yosua mendapat kekuatan yang cukup untuk menghadapi ketakutan dan dapat melaksanakan misi yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, di sini hanya firman Tuhan yang dapat memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi tantangan, dan hanya firman Tuhan yang dapat memberikan kita kesanggupan untuk menghadapi tantangan di depan dengan keberanian dan keteguhan. Dikatakan juga bahwa Alkitab adalah sumber terbesar dari keberanian yang dapat diterima saat ini. Ketika kita membacanya, kita diubahkan karena itu adalah buku yang hidup. Ketika kita takut akan kegagalan atau merasa seorang yang gagal, firman Allah memberikan kita kekuatan dan itu juga menjadi prioritas utama kita. Kata-kata yang kita temukan di dalamnya akan memenuhi kita terhadap jiwa dan pikiran kita dengan kekuatan dan keberanian. Semakin kita memusatkan diri kita kepada Allah dan firman-Nya, semakin sedikit bagi rasa takut untuk hadir dalam diri kita. Namun, agar kuasa firman Allah menjadi nyata dalam hidup kita, kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah menerima otoritasnya, seperti yang tercatat dalam Yesaya 8 ayat 20, dikatakan bahwa carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, maka baginya tidak terbit fajar. Yang kedua adalah mengerti ajarannya. Di sini tidak cukup hanya untuk menerima otoritas dari Alkitab, namun juga mengerti tentang pengajaran Alkitab. Kita harus mengambil waktu untuk membaca firman Allah dan merenungkan kebenarannya. Raja Daud mengerti akan hal ini dan dia menulis, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga adalah terapkan dalam kehidupan kita bahwa kita harus menerima firman Tuhan sebagai otoritas
utama dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang wartawan mewawancarai pemain baseball yang terkenal, dan pemain baseball ini menceritakan bahwa dia selama bertahun-tahun mengalami hidup yang penuh dengan kehampaan. Dan untuk menebus keadaan ini, ia mengambil kelepasan dengan cara berpesta pora dan meminum minuman keras. Namun, suatu hari ia mendapatkan suatu dampak dari kuasa firman Tuhan, dan kehidupannya pun berubah drastis. Dan yang paling mengejutkan dari perkataan dari pemain baseball ini adalah ketika ia ditanya, apa pencapaian terbesar dalam karirmu? Dan wartawan ini terkejut ketika pemain baseball ini menjawab bahwa dengan mengenal Kristus dan membuat orang lain juga mengenalnya. Saudara-saudaraku, ketika kuasa firman Allah berdampak dalam kehidupan kita, kita akan dikuatkan dan pencapaian terbesar yang dapat kita raih adalah membuat Yesus Kristus dikenal oleh orang lain. Ketika kita menerima kuasa firman Allah dalam kehidupan kita seperti Yosua, kita akan berkata, Tuhan, aku akan pergi. Demikian firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan, kiranya dapat menguatkan kami untuk lebih hari lebih dekat kepada ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu bersama-sama dengan kami untuk kami dapat melihat sepanjang hari ini ya Tuhan. Ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus. Amin.